Saya bisa bilang tidak ada pemimpin Aceh yang ideal. Saya lebih cenderung menyarankan para calon untuk maju dari. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Semenjak Indonesia merdeka, Aceh telah dipimpin oleh berbagai macam gubernur. Kebanyakan dari mereka adalah militer. Biasanya karena Indonesia baru saja merdeka, kan masih banyak militer-militer yang dianggap mempunyai pengaruh besar sehingga mereka diangkat menjadi gubernur. Kemudian Aceh juga pernah dipimpin oleh akademisi, sebut saja Profesor Ibrahim Hasan, ya. Kemudian Aceh juga pernah dipimpin oleh mantan pejuang, ya, pejuang dari Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian Aceh juga pernah dipimpin oleh pejuang yang juga akademisi, kita sebut namanya Irwandi Yusuf. Nah, hari ini atau ke depan nanti, karakter yang bagaimana yang dibutuhkan untuk memimpin Aceh? Saya rasa dari sekian banyak karakter ini, kita butuh karakter yang baru untuk memimpin Aceh. Mungkin karakter yang baru ini adalah karakter yang bisa bekerja tanpa terpengaruh oleh berbagai gangguan dari luar, ya. Apalagi kita tahu sekarang adalah zamannya medsos. Orang bisa berkata apa saja, sehingga ya kalau kritik-kritik ini dianggap sebagai beban oleh pemerintah, maka pemerintah tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya, ya. Seperti kita lihat di pemerintah pusat, itu presidennya sangat tidak peduli dengan kritikan atau komentar dari pihak-pihak yang tidak senang kepadanya. Tapi di sisi lain, hal yang positifnya, beliau bekerja terus untuk mencapai tujuan dari pemerintahan. Saya rasa karakter ke depan ini butuh kita Aceh mempunyai pemimpin seperti ini. Jadi pemimpin seperti ini tidak akan terganggu oleh berbagai kritik sepanjang ia mengerjakan program-programnya sesuai dengan yang itu kebaikan masyarakat Aceh. Karena ada kadang-kadang sifat masyarakat Aceh ini yang mudah tersinggung, ya, atau mudah terpancing atau mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak penting, ya, yang suka berdebat dengan hal-hal kecil, sementara ada hal-hal besar untuk program pembangunan di Aceh. Nah, kita perlu karakter-karakter orang seperti itu. Terserah mau dia akademisi, mau dia militer, mau dia pejuang atau siapapun. Tapi yang paling penting adalah orang yang tegas atau kekeh dalam menjalankan programnya sehingga program itu bisa tercapai. Untuk mencari seorang pemimpin Aceh atau gubernur ini memang sangat-sangat sulit dan dilematis, ya, kalau kita mencari yang ideal. Bahkan hari ini saya bisa bilang tidak ada pemimpin Aceh yang ideal. Kita hanya bisa berharap dia ideal pada satu sisi atau beberapa sisi, dan mungkin saja untuk sisi lain ya kita abaikan. Artinya kita mencari yang kesalahannya yang paling sedikit, ya. Nah, untuk mencari orang-orang seperti ini sebenarnya ada dua hal, ya, ada dua tahapan. Artinya kita mencari orang-orang yang punya tingkat elektoral yang tinggi, yang bisa terpilih. Artinya kalau ada calon-calon yang bagus tapi mereka tingkat elektoralnya rendah, tidak bisa terpilih juga, kan. Kemudian kita juga harus memastikan orang-orang yang terpilih ini bisa bekerja dengan baik dan mempunyai kemauan yang keras untuk menjalankan program, tidak terganggu oleh hal-hal lain. Jadi ada dua tahapan. Yang pertama, dia harus punya peluang untuk terpilih, dan kemudian dia harus mampu menjalankan programnya. Nah, sekarang kan ada dua jalur, bisa melalui jalur independen atau melalui jalur kepartaian. Saya lebih cenderung menyarankan para calon untuk maju dari independen, ya, walaupun ini agak susah karena harus mengumpulkan banyak dukungan, tapi nanti ketika dia terpilih, dia tidak akan banyak terganggu oleh pengaruh-pengaruh dari pihak lain. Misalnya kalau dia dari partai, tentu partai akan meminta balas jasa, ya, tim ses akan meminta bagian. Sementara kalau di independen, ya, kita harapkan orang-orang yang meminta balas jasa atau meminta bagian itu ya lebih sedikit, kan? Karena ini dia lebih independen, jadi dia tidak butuh balas jasa kepada partai. Paling balas jasanya kepada masyarakat lah, ya, kan? Karena masyarakat yang telah memilihnya. Jadi kita berharap dia naik dengan independen, balas jasa yang dilakukan hanyalah balas jasa kepada masyarakat. Nah, ini dia dua hal yang berbeda. Ini harus betul-betul dipikirkan bagi yang kita anggap mampu menjadi calon pemimpin Aceh. Biar kita tidak salah pilih, ya. Biar orang yang telah kita anggap tidak salah pilih ternyata memang bisa bekerja. Jangan nanti sudah kita pilih, kita anggap betul, tapi ternyata tidak bisa bekerja. Atau kita anggap dia ini akan terpilih karena dia bagus, tapi ternyata tidak terpilih. Karena apapun cerita, kita masih memakai sistem demokrasi di mana satu orang satu suara, di mana suara semua orang sama, suara orang tidak sekolah dengan seorang profesor juga nilainya sama. Ya, itulah dia dari konsekuensi dari kita menggunakan sistem demokrasi. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.